Halo teman-teman, tes 1, 2, 3. Halo teman-teman, sekarang jam 2 kita akan mulai live episode pertama Dian Story. Jadi apa sih Dian Story itu? Dian Story itu cerita tentang kisah inspirasinya orang-orang yang mereka itu ya bisa kita bilang orang yang sudah melalui jatuh bangun, orang yang dia sudah mengalami banyak cobaan hidup, orang yang pernah dilecehkan orang atau yang pernah ditinggal seseorang atau yang pernah jatuh bangun di bisnisnya, apapun itu. Dan narasumbernya juga bisa siapa aja, jadi bisa um, nanti saya yang cari, atau kalau misalkan teman-teman mau jadi tamu di Dian Story itu juga bisa. Ada Bu Eni. Halo Bu Eni. Nah, nanti kisah-kisah dari mereka itu bisa jadi inspirasi buat kita. Jadi besok tamu dari Dian Story ini adalah Pak Hongki Hojanto. Beliau pakar public speaking Indonesia. Nah, besok Pak Hongki akan cerita gitu jatuh bangunnya Pak Hongki dari tadinya nggak bisa ngomong. Jadi beliau itu seorang accounting gitu ya, sampai sekarang jadi pakar public speaking di Indonesia gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar banyak mengundang Pak Hongki itu untuk memberikan training tentang public speaking. Jadi bayangin dari orang yang gagap loh seperti itu. Jadi pasti ada selalu yang bisa kita pelajarin. Terus hari Minggu itu tamu kita adalah Ibu Dian Ekawati. Jadi Ibu Dian ini seorang single parents, suaminya meninggal waktu anaknya masih kecil gitu, dan dia benar-benar berjuang dari nol. Karena setelah suaminya meninggal itu ya beliau diusir sama anak tirinya dan lain-lain, sehingga mulai dari nol banget sampai bisa membesarkan anaknya. Sekarang udah masuk di UI ya, bahwa sekarang udah masuk di UI gitu. Jadi banyak sekali hal-hal luar biasa yang nanti akan kita dapatkan gitu. Nah, Dian Story ini akan ada setiap hari selama PSBB ini jam 2 siang. Nanti kalau sudah selesai PSBB kan kita semua udah kerja di kantor masing-masing, ya itu udah nggak jam 2, mungkin malam nanti ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang butuh, dalam situasi yang sekarang kayak gini, kita bisa saling menguatkan dan mau berbagi cerita juga, itu silakan nanti bisa WA saya, nanti bisa jadi tamu kita juga gitu di Dian Story. Mudah-mudahan acara ini bisa membuat Indonesia makin kuat, kita semua makin kuat, dan kita semua juga bisa saling menginspirasi. Nah, hari ini tidak ada bintang tamunya saya sendiri. Jadi saya mau cerita tentang saya gitu ya. Dari kecil itu saya tidak tinggal dengan orang tua. Jadi saya kelas berapa ya? Mungkin dari TK lah ya. Itu sudah ikut oma, terus abis itu SD pindah ke tante, pindah ke om yang lain lagi, terus sampai saya dewasa, pokoknya seperti itu. Nah, kenapa begitu? Ya, biar bisa dapet biaya buat sekolah gitu, biar ada yang bisa sekolahin saya. Jadi ya, kalau namanya tinggal sama orang, ya mesti tahu diri lah ya. Pagi-pagi itu, kalau misalkan di rumahnya orang, ya beres-beres gitu, bersih-bersih. Terus saya juga pernah tinggal sama ibu saya, itu dia punya usaha catering. Saya jam 4 pagi ke pasar buat belanja sayuran. Nah, setelah itu setelah ke pasar ya saya bantuin buat cateringannya seperti itu. Terus ya namanya juga tinggal sama orang, banyak 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 dukanya juga ya. Yang pasti sih kalau misalkan tinggal sama om dan tante, mereka kan punya anak. Ya udah pasti perlakuan mereka ke anaknya mereka sama ke saya yang numpang udah pasti beda gitu. Dan dulu hampir setiap hari itu
ada aja gitu yang bikin saya diem-diem nangis di kamar waktu itu. Kamarnya pun ya pasti dapatnya juga yang em, biasanya sih saya disuruh disuruh tidur itu di kamar membantu ataupun di kamar yang nggak kepake yang biasanya buat gudang gitu. Ya namanya juga hidup numpang ya udah jalanin aja. Nah, sampai hidup seperti itu sampai SMA. Sampai SMA berpindah-pindah om dan tante gitu. Nah, SMA saya sudah mulai belajar buat cari uang sendiri. Jadi waktu SMA itu saya sekolah di Palembang ya. Itu SMA Saverus 3. Nah, di situ ada yang namanya Sanggar Prativi. Jadi di Sanggar Prativi itu waktu itu buka lowongan buat nyari daber. Terus akhirnya saya diterima di sono. Jadi saya ngisi suara buat sandiwara radio, buat iklan radio gitu. Dan itu hasilnya lumayan banget. Ternyata jadi daber itu ya buat seorang anak SMA dulu tuh gede banget gitu ya. Terus mereka memproduksi sinetron juga. Nah, akhirnya saya juga ikutan main sinetron. Dari tadinya itu pemeran figuran yang numpang lewat doang sampai pernah juga jadi pemeran utamanya. Nah, dapat uang dari sana itu buat apa? Buat bayar uang sekolah. Karena ya sebisa mungkin tuh ya nggak enak banget kalau minta-minta ke keluarga gitu ya. Dari situ itu saya pulang ke rumah bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi loh. Karena kan sekolah sampai jam 1, terus habis itu kadang di sekolah masih ada ekskul. Nah, habis itu malam-malamnya itu syuting sinetron. Terus yang namanya syuting sinetron itu wah tahu sendiri ya, buat nyeting lampunya aja lama banget, belum nungguin um, timnya lah segala macam krunya gitu. Bisa-bisa mulai setting jam 3, mulai syutingnya ya jam 12 malam. Jadi ya nggak heran kalau pulangnya jam 3 pagi, jam 4 seperti itu. Terus pulang jam 7 pagi udah sekolah lagi. Begitu aja. Ya, yang penting saya dapat uang halal ya buat saya bisa bayar sekolah gitu. Nah, dari situ terus kalau mau kuliah itu juga saya sebenarnya bingung kuliah duitnya dari mana gitu ya. Nah, untung ada om saya yang baik gitu. Jadi dia bilang, Dian kalau kamu mau kuliah kuliah aja, nanti om bayarin buat uang masuknya aja. Oke, akhirnya saya ke Jakarta. Tes di waktu itu saya tes di BINUS, terus tes di UNTAR gitu. Kayaknya banyak deh. Dan akhirnya saya milih kuliah di BINUS. Kenapa? Karena di BINUS waktu tahun 96 itu adalah universitas yang paling murah. Sekarang paling mahal, dulu paling murah gitu ya. Nah, setelah itu masuk kan, habis masuk butuh biaya dong, seperti itu. Nah, masuk kuliah sudah selesai. Jadi om saya itu memang cuma kasih uang buat masuk kuliahnya saja. Setelah selesai, ya terserah saya sendiri uangnya dari mana gitu. Akhirnya saya ngelamar kerja di sana. Itu pas di BINUS buka lowongan buat jadi staf administrasi di lab software namanya. Nah, jadilah saya kerja di sana dari jam paginya kuliah, terus sore sampai malam jam 10 itu saya kerja. Kalau saya kuliahnya malam, kerjanya pagi, jadi bisa fleksibel karena kerja di kampus sendiri seperti itu. Dari situlah uang untuk saya bayar kuliah dan juga untuk makan serta ngekos gitu. Nah, akhirnya kuliah itu selesai 3 tahun setengah. 3 tahun setengah saya selesai kuliah di BINUS. Terus abis itu saya cari kerja. Pekerjaan pertama itu jadi staff IT staff IT ya. Jadi di BINUS itu kan komputerisasi akuntansi. Halo, ini ada Epi juga. Halo Epi.
Epi ini teman skripsi saya waktu di BINUS, best friend saya juga dari SMP sampai sekarang gitu. Nah, Epi tahu banget perjalanan hidup saya gitu. Dari masih kecil banget. Nah, dari kerja itu saya ingat banget gaji pertama saya itu 400.000. 400.000 tahun 2000 gitu ya. Jadi ya kalau ngekos pun itu juga yang paling kecil, terus juga makan Indomie, sehari bisa 3 kali kayaknya. Nah, akhirnya saya pindah kerja sampai berapa kali itu, sampai akhirnya saya jadi konsultan, dan di situ saya belajar banyak banget. Jadi implementasi software ya. Jadi ada satu perusahaan dia itu bikinin software untuk pabrik. Nah, mulai dari sistem pembelian sampai jadi report gitu. Nah, itu pekerjaan saya untuk bikin sistem seperti itu sampai benar-benar dipakai di perusahaan tersebut. Nah, dari sana saya belajar banyak sekali gitu, dari Pak Erwin bos saya ini gitu. Oh, bagaimana cara dia ngomong, bagaimana cara menghandle project, bagaimana menyelesaikan project seperti itu. Nah, sampai satu ketika Pak Erwin ini juga bikin seminar. Jadi dia mengundang pembicara, dia buat seminar, dan saya disuruh menghandle-nya, saya jadi PIC-nya. Jadi saya tahu dari A sampai Z seperti itu, dari A sampai Z. Nah, dari sanalah saya itu cikal bakalnya salah satunya bisa uh, jadi IO nantinya ya, buat cerita hidup ke depan saya gitu. Nah, dari situ um, setelah selesai kerja di Pak Erwin itu sekarang udah pindah ke Australia juga. Nah, dari selesai kerja di Pak Erwin itu akhirnya saya merit. Saya merit. Jadi suami saya itu Pak Simon itu dulu adalah kakak tingkat saya di BINUS, dan teman sama-sama di lab software ya. Jadi beliau asisten dosen di lab software BINUS waktu itu. Seperti itu. Jadi dari kita berdua benar-benar mulai dari nol lah. Nah, setelah nikah itu, jadi saya masih kerja di Pak Erwin, terus setelah hamil Michelle, itu hamil Michelle mungkin 1 bulan gitu ya, itu saya muntah-muntah mulu ya. Jadi hamilnya itu bukan hamil yang bersahabat, tapi dikit-dikit ya muntah, sakit gitu ya, kan nggak enak, masa nggak masuk terus ya, namanya juga kerja gitu, dan klien kan juga mesti di handle. Akhirnya saya resign um, sampai Michelle lahir gitu. Nah, sampai Michelle lahir, nah kita waktu itu saya dan Pak Simon itu baca satu bukunya Kiyosaki, judulnya Rich Dad Poor Dad gitu ya. Nah, dari buku itu um, dikatakan kalau misalkan kita itu mesti punya yang namanya multiple source of income. Jadi kalau punya income tuh jangan cuma satu aja gitu. Kalau misalkan cuma satu, kalau ada apa-apa dengan satu income itu terus gimana dong? Terus dia juga bilang kalau kita itu harus punya yang namanya active income dan passive income. Terus di buku itu juga dibilang ada yang namanya kuadran, ada yang namanya kuadran employee, ada self employee, ada bisnis, ada investor gitu. Nah, kita berdua ini kan tahapnya employee gitu ya. Jadi kalau employee itu apa sih plus minusnya? Nah, di situ dia jelasin. Nah, akhirnya kita mengambil keputusan bahwa kita tuh mau jadi businessman gitu. Jadi kita mau punya bisnis gitu. Dan saat itu Pak Simon juga masih kerja, jadi jadi bagian IT, kalau iya benar, menjadi bagian IT di salah satu perusahaan besar lah ya. Nah, dari sana itu akhirnya kalau misalkan kita dua-duanya resign gitu ya, kita kan udah punya anak saat itu, udah lahir gitu ya. Nah, itu kita mikir bahwa wah konyol juga kalau dua-duanya resign, jadi mendingan salah satunya aja gitu. Jadi saya kan udah resign, nah Pak Simon tetap bekerja sampai kita dapat uang yang memang bisa biayain kita hidup, nanti baru dia berhenti gitu. Nah, setelah dijalanin beberapa lama itu ya, puji Tuhan alhamdulillah sih, akhirnya dua-duanya kita berhenti dan fokus di bisnis. Jadi saya ingat ada satu kejadian itu
baru saya tuh ngelahirinnya kan sesar ya. Nah, seminggu pulang dari rumah sakit itu kan mestinya nggak boleh kemana-mana. Nah, itu saya kan sudah mulai bisnis kecil-kecilan, jadi udah mulai punya klien gitu. Terus kliennya ini softwarenya bermasalah, dan karena ini bisnisnya baru sendiri, ya cuma saya doang yang bisa handle. Jadi apa yang terjadi gitu? Em, Tahu sendiri kalau habis sesar itu kan masih sakit banget perutnya, kan harusnya 40 hari orang di rumah ya. Nah, ini baru seminggu. Jadi mau nggak mau saya naik taksi pergi ke Kelapa Gading gitu, pergi ke Kelapa Gading, ke tempat klien tersebut. Dan em, di taksi itu saya tuh kesakitan gitu, aduh sakit pak, tolong pelan-pelan pak, bawa mobilnya pak gitu. Terus sampai si sopir taksinya itu bilang gini, aduh neng kasihan banget ya, hidup di Jakarta gini banget ya. Terus kan saya cerita, iya pak saya ini baru melahirkan, bapak jangan cepat-cepat bawa mobilnya, sakit perutnya gitu. Terus dia bilang, aduh kok sampai gitu ya sih neng ya cari duit gitu ya. Ya padahal abis mau gimana lagi, emang dia mau tutup buku, mau gajian gitu kan, ya saya tetap harus mesti datang. Nah itu saya sampai di taksi, sampai sampai nangis seduh-seduh, aduh hidup kok gini amat gitu. Nah ada akhirnya ya udah itu tetap tetap harus dijalanin gitu, sampai em, akhirnya setelah beberapa project gitu ya, itu kita udah bisa punya biaya hidup untuk hidup kita bertiga gitu. Nah setelah itu Pak Simon resign dan kita berdua benar-benar bangun bisnis dari bawah. Jadi kantornya ya di rumah, semuanya ya di rumah, rumahnya juga ngontrak, itu juga kecil banget yang muat cuman motor sama kamar buat tempat kita tidur aja gitu. Terus habis itu um, kita memulai bisnis IO. Jadi waktu itu pernah mengundang beberapa pembicara kayak Pak James Kui, terus juga Pak Reno Kasali, salah satunya Pak Tung. Nah, saya mau cerita tentang Pak Tung. Jadi uh, Pak Tung ini banyak banget memberikan impact buat hidup kami berdua ya. Nah, Pak Tung itu dari Pak Tung itu akhirnya kita bisa belajar selain bagaimana memasarkan seminar itu, gimana dia bisa um, dari sisi finansial, dari sisi family dan lain-lain itu ya bisa bisa bagus gitu hidupnya. Nah dari sana gitu kita mulai buat banyak seminar, terus juga setelah itu kita akhirnya buka yang namanya Super Grid Memory. Jadi itu tadi perusahaan namanya Prime Consulting ya, Super Grid Memory. Terus akhirnya Pak Simon juga ngambil license mind map ke Inggris gitu. Nah kita banyak juga diundang perusahaan-perusahaan untuk memberikan training. Terus akhirnya saya juga partneran dengan Pak Tung. Jadi kita membuat yang namanya Daily Wars Indonesia gitu. Jadi ada Pak Tung, Pak Lianto, Pak Erlambang, Pak Alen, Pak Simon gitu ya. Nah itu dari tadinya hanya sedikit cabang itu sampai sekarang bisa ada, sekarang sudah 85 cabang seperti itu. Nah itu semua ya puji Tuhan, jadi sampai saat ini ya masih dalam 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 berjuang sih kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi dari benar-benar anak yang tadinya numpang di sana sini sampai pada tahap hidup yang seperti sekarang, ya itu menurut saya itu benar-benar berkat Tuhan yang luar biasa gitu. Dan banyak banget sebenarnya yang bisa em, kita lakukan ya, gimana sih bisa orang percaya sama kita gitu, orang bisa partneran sama kita. Nah itu ya nomor satu, kalau yang saya buktikan apapun yang terjadi itu kita mesti punya yang namanya integritas, terus kejujuran gitu ya. Jadi ya bisnis yang lurus-lurus aja gitu. Mungkin kalau misalkan mau yang aneh-aneh ya belok-belok gitu, ya buat apa gitu kan ya. Tapi kalau kalau saya ya lurus-lurus aja lah, pelan-pelan yang penting nyampe gitu. Nah seperti itu. Terus juga kalau misalkan em, kalau misalkan soal keluarga gitu, soal keluarga saya saat ini sudah sekitar 20 tahun ya, 20 tahun
20 tahun sih menikah dengan Pak Simon gitu. Ya mungkin sharing buat temen-temen, ya kita bisa nomor satu sih butuh kerendahan hati, terus juga ya bisa saling mengampuni. Dan saya dan Pak Simon itu orangnya juga beda banget. Jadi yang satu itu detil banget jadi dia orangnya detil banget gitu. Kalau saya adalah orang yang global, soal yang kecil-kecil aja kita beda banget. Jadi kalau tidur itu pasti harus matiin lampu, kalau saya tidur harus nyalain lampu. Dia harus pakai AC, saya nggak bisa tidur kalau pakai AC. Nah, jadi gimana ya, jadi saya akalin aja kalau dia sudah tidur baru saya matiin AC-nya sama saya nyalain lampunya. Nah, macam-macam lah kayak gitu. Jadi ya tidak usah meributkan hal-hal yang nggak perlu diributkan gitu ya. Ya banyak deh. Dan saya juga hampir 24 jam dengan pasangan ya, karena kita bisnisnya itu sama gitu. Jadi ya itu benar-benar kita udah nggak pernah ngeributin hal-hal kecil lagi. Jadi kalau berdebat pun juga yang oh ini tagline-nya mau yang mana gitu gitu. Jadi ya itulah, jadi buat teman-teman ya di masa-masa yang seperti sekarang ini tetap harus semangat, tetap harus kuat, karena em, ya kalau sekarang ini kan masa-masa krisis ya, yang namanya bisnis ya banyak yang turun. Halo Pak Iin. Nah, Pak Iin ini salah satu partner saya di Daily Wos. Mbak ini dari Daily Wos Jambi, mitra di Daily Wos Jambi. Nah, laundry juga sekarang turun. Laundry boleh buka, tapi turun. Terus juga kalau training saya ya udah pasti nggak jalan karena nggak boleh kan PSBB sekarang seperti itu. Nah, kalau em, ini sudah semua di luar kontrolnya kita mau ngapain lagi? Jadi kalau saya sih gini, ini cuma soal matematika. Jadi kalau misalkan sekarang omset kita cuma setengah gitu ya, nah gimana kita bekerja 2 kali lipatnya dari sebelumnya sehingga omset kita bisa jadi 100% lagi. Cuma masalah matematika aja sih seperti itu. Jadi ya double double teman-teman ya, double marketingnya, double actionnya. Jadi yang setengah itu bisa jadi 100% lagi. Ya nggak 100%, dapat 75% jadilah seperti itu. Nah itu sedikit sharing dari saya. Jadi yang pasti apapun backgroundnya teman-teman, apapun masa lalunya, dari keluarga manapun gitu, dari background pendidikan apapun, yang namanya sukses itu pasti teman-teman bisa. Yang penting jalanin aja, terus bekerja dengan integritas gitu ya, bekerja keras, ya itu pasti akan nyampe kok. Jangan putus asa gitu. Dan dalam masa kayak sekarang ya tadi ya double action, jadi kita bisa full. Nah, em, setiap hari jam 2 kalau teman-teman lagi pas ada waktu nih, kan sekarang kerjanya di rumah. Nah, teman-teman bisa lihat di IG story saya ini. Jadi saya akan mengundang teman-teman saya yang lain yang mereka punya cerita inspiratif, mereka punya kisah jatuh bangunnya. Eh, Besok itu saya akan mengundang Pak Ongki Hojanto. Jadi Pak Ongki Hojanto itu dari tadinya nggak bisa ngomong, dia accounting gitu ya, terus sekarang bisa jadi pakar public speaking Indonesia. Terus hari Minggu saya akan mengundang Ibu Dian Ekawati. Jadi beliau itu seorang single parents yang ditinggal meninggal suaminya dan bisa membesarkan anaknya sampai sekarang anaknya udah kuliah di UI loh, seperti itu. Dan kisah hidupnya itu luar biasa banget. Nah, jadi buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh juga, silakan. Kalau apa aja bisa nanya tentang marketing, mau nanya tentang apa aja sih, perjalanan hidup atau apa, silahkan. Nanti juga bisa WA saya atau di DM aja saya di Instagram. Nanti besok-besok akan saya jelaskan seperti itu, apapun yang saya bisa. Seperti itu. Kapan-kapan saya akan sharing juga tentang cara mendidik anak. Saya sih belum jadi orang tua yang baik banget, tapi bagaimana supaya anak tuh bisa terbuka sama kita, terus juga dia bisa belajarnya itu bisa bagus seperti itu ya. Nanti saya akan undang juga pakar-pakarnya, jadi psikolog ataupun pakar parenting gitu. Nah itu apapun lah, pokoknya setiap hari jam 2 saya akan selalu ada buat teman-teman. Jadi setiap jam 2 pantengin aja di Instagram ini gitu. Nah, seperti itu sih teman-teman.
Kalau misalkan em, kalau yang mau tanya-tanya tentang cara kerja, problem solving itu seperti apa sih, cara biar kreatif itu seperti apa sih, nah itu juga eh, saya nanti bisa bisa sharing, nanti saya juga bisa undang Pak Simon kan pakar buat creativity gitu, nah itu dia bisa sharing gitu, apa sih yang bisa kita lakukan buat kreatif dengan produknya kita sekarang di masa krisis seperti ini. Yang pasti setiap jam 2 teman-teman ya selalu pantengin aja di Instagram saya ini. Ini mumpung lagi PSBB, kalau nggak PSBB nggak bakalan ada waktu juga buat di rumah dan sharing-sharing seperti ini gitu. Jadi ya ini kesempatan yang bagus banget gitu. Oke, teman-teman, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA saya. Kalau WA saya itu nomornya ada juga sih di Instagram profile ya. Nanti bisa lihat di sana. Nah, besok em, sampai ketemu besok. Besok itu kita akan dengerin Pak Ongki Hojanto. Ya, Instagramnya tuh @hongkihojanto kalau udah mau lihat dari sekarang gitu. Nah, nanti saya juga akan sharing apa aja sih besok itu isinya. Nanti teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Jadi ya, ini semata-mata untuk berbagi, kita saling menguatkan, kita saling memberi inspirasi. Dan kalau teman-teman punya cerita-cerita yang menarik juga, momen apa sih yang bisa mengubah hidup teman-teman, misalkan Pak Iin nih, momen atau kejadian apa atau siapa sih yang mengubah Pak Iin dari yang Iin yang dulu jadi Pak Iin yang sekarang. Nah, itu bisa ikutan juga jadi tamu saya di sini. Gitu. Oke, mungkin ini sedikit sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan besok kita ketemu lagi jam 2 siang ya, bersama saya dan Pak Ongki Hajanto di Dian Story. Oke, thank you. Bye-bye.